Karena jualan franchise itu menurut gue ya gampang. Jualan franchise gampang. Kita kasih solusi. Wah ini nih, bapak pendiri Haus nih yang bisa menghilangkan dahaga dan bisa macam-macam lah, Gufron. Hey. Akhirnya mampir juga di sini, kasih insight dong, kasih ke solusi dong buat teman-teman semua. Baru diundang kemarin. Soalnya banyak kan nanya-nanyain, bang, gua startup F&B, gimana cara jalanin startup F&B nih, FMCG dan lain sebagainya gitu kan. Pengen banget kayak Haus nih. Apalagi sekarang katanya bocorannya udah ada venture capital nih ini. Serius lo ya? Iya. Wah, nanti kita kupas nih. Macam-macam ya. Sampai sekarang coba kita lihat Instagramnya. 236.000 followers. Jabodetabek, Karawang, Serang, Cilegon, Bandung. Beneran nih sebanyak ini sekarang? Beneran. Berapa tahun sih lo? Juni ini 4 tahun. 4 tahun sengebut ini. Iya, alhamdulillah. Tiap 5 km ada tuh gue lihat tuh. Tapi lawannya juga banyak juga ya? Banyak. Haus bisa dibilang salah satu pionir gak sih? Untuk segmen ini ya. Oke, segmen apa nih? Menengah ke bawah? Mid-low. Oke. Iya. Terus apa aja biasanya? Macam-macam namanya, tiba-tiba kok ikut-ikutan mereka harus template hitam putih sih? Nah, gua nggak tahu deh kalau itu. Iya. Iya kan? Teguk, geleg, bleketek, keselak, apa sih nama-namanya gitu-gitu kan? Banyak. Ada. Sekarang sih yang itu ada street boba, ada es Street- teh. Emang street boba sama lo juga competitive landscape? Iya. Satu kategori, tapi pasti ada irisan market lah. Street bobanya selebgram itu kan? Iya, benar. Lupa gue namanya itulah pokoknya. Iya. Iya kan? Terus chat time juga dong? Iya, satu kategori. Walaupun segmennya beda, tapi pasti ada irisan dong. Oke. Emang iya? Disamain sama chat time memang iya? Iya. Kata siapa? Udah riset? Udah. Kita kan tiap semester ngelakuin brand health tracking lah. Oke. Gitu. Dari situ keluar tuh top 7. Coba 7-7-nya apa nih? Gue pengen tahu nih hasil risetnya nih. Nomor 1 Chat Time. Nomor 1 chat time. Iya dong, dia kan dari tahun 2011. Dan juga tuh punya luar bukan sih? Sebenarnya operator di Indonesianya lokal. Oke. Grupnya kawan lama. Oh. Nah, jadi itu kayak master franchise-nya lah ya. Berarti satu sama S Hardware dong? Satu sama. Jadi Oh iya, kawan lama S Hardware. kawan gue raksasa. Gokil. Oke. Dari Taiwan gitu. Taiwan deh. Oke. Merduanya Janji Jiwa. Oh, Janji Jiwa dimasukin. Ini bentar deh bro. Ini kategori apa nih maksudnya? Nah, Top 7 nih. Gue ceritain panjang nih. Kalau di Indonesia minuman ginian tuh namanya minuman kekinian. Minuman kekinian. Karena marketnya belum mature. Ini Oke. masih. Ini kalau produk life cycle tuh ada 3 ya. Jadi trend, lalu habit, baru culture. Nah di Indonesia ini baru shifting nih dari trend menjadi habit. Oh, dapat gua. Iya, jadi iya. secara market size pun belum gede-gede amat, kurang lebih masih 10 T lah Oke. per tahun ya. Nah kalau di China, nah ini udah di culture nih. Udah industri ini udah jadi dari tahun 95, udah kepecah banget tuh mana yang coffee, mana yang new tea and boba namanya. Oh, kebayang gue. Nah gue cerita lagi ya. Oke. Coffee-nya di China itu 200 T per tahun. Wah, Masya Allah. Oh, iya. Serius loh. Iya. Oke. Subhanallah kan. New tea and boba lebih gede lagi bro. Berapa? 224 triliun setahun. Wah. Bahkan ada satu brand sana yang udah punya 10.000 cabang. Yang bener. Iya, udah kayak Alfamart, Indomart kan. Yoi. Revenue-nya 14 T Wah. setahun. Ya nanti kita coba kulik satu persatu ya. Oke. Maksudnya kok segitunya habitnya, behaviornya, market tuh maksudnya dijadikan apa itu tuh? Nongkrong kah? Buat cemilan kah? Oke. Dessert kah? Nah yang gitu-gitu tuh kan? Iya. Terus lo yakin bisa ngerubah minuman kekinian di sini jadinya menjadi kotak-kotak yang terfokuskan marketnya? Nah itu dia. Jadi kayak tadi lo bilang, ini orang ini minum buat apa gitu kan? Tadi kan gue pikir buat ngilangin dahaga ya. Ternyata pas gue pelajarin mereka ini stop. Ya, gitu. Saya suka membuat audiens tuh nungguin sampai akhir. Oh, gitu. Apakah memang bukan nih ternyata buat penghilang dahaga Haus dan teman-temannya? Ternyata risetnya bukan. Bukan. Oke, tahan ya. Yuk kita mulai dari awal. Oke. Haus 4 tahun yang lalu lo bikin apa sebelumnya? Gue tuh sebenarnya dosen. Dosen? Gue dosen di akuntansi Unpad di Pajajaran.
Wih mantap, pintar dongnya masuk Unpad ya. Gue nggak keterima, gue swasta gue jadinya. Oke. Oh iya. Nah 2010-2014 gue dosen, tapi sebenarnya dosen itu karena perintah bokap gue. Kenapa? Karena kan sebenarnya gue pengen wirausaha. Gue pulang dari Australia, gue ambil S2, pengen wirausaha, diketawain sama bokap gitu kan. Ibaratnya ya bokap gue udah keluarin duit mahal-mahal. Australia nih. Lu pulang cuma pengen dagang katanya. Diomelin gue. Bokap gue kolot kan. Oke. Pikirnya mungkin anaknya masuk BI lah. Wih mantap. Pertamina lah, masuk BUMN. Tahu-tahu balik-balik pengen dagang. Ketawain. Akhirnya terus gue sempat ngantor juga kan. Gue sempat ngantor di perbankan, di software company. Akhirnya nggak tahan, baru gue pengen wirausaha. Akhirnya dibolehin asal jadi dosen karena kakek gue dosen. Gitu. Terus jadi dosen lah di akuntansi Unpad. Nah tapi sambil ngerintis usaha. Jadi kan kalau dosen kan sehari paling ngajar 2 jam 3 jam. Habis itu gue bisa ngerjain yang lain kan. Nah, gue bikin bisnis lah macam-macam lah. Ngapain dosen udah gede gajinya? Ngapain bikin bisnis? Gue ada purpose yang lebih besar daripada sekedar. Maksudnya dosen bagus, maksudnya salah satu, menurut gue sih salah satu profesi yang mulia ya. Iya. Maksudnya nggak keukur dengan materi, mungkin materi ya inilah ya, relatif lah ya. Materi mungkin bisa kecil bisa gede, tergantungnya. Cuma maksudnya kan itu kan bagus juga ngajar. Betul. Otak jalan terus, nggak lupaan lah mungkin ntarnya. Sebenarnya profesi dosen menurut gue sangat bermanfaat buat orang banyak. Iya, Masya Allah. Tapi gue yakin kalau gue jadi entrepreneur, which is itu passion gue akan bisa bermanfaat lebih banyak lagi buat orang, bro. Gitu. Mindset yang bagus Anda. Karena waktu itu gue awal mula gue pengen bisnis, sebenarnya dari keresahan gue pas S1 nih, gue waktu S1 teman-teman gue habis lulus, cita-citanya menurut gue cetek banget gitu. Apa tuh? Ya cuma pengen kerja buat multinational company lah, bla bla bla. Kesannya ya mohon maaf gitu, kayaknya bangga banget kerja sama orang asing. Wis keren. Rasanya gitu banget kan. Iya. Gue pikir kasian banget ya, maksudnya kok kita di kampung kita sendiri malah kerja sama orang yang jauh-jauh datang ke kampung kita gitu. Kan gue sih konyol, makanya gue pikir daripada gitu mendingan kenapa nggak kita bikin perusahaan yang bisa compete sama mereka. Gitu. Gue salut sih sama mereka karena mereka jauh-jauh dari Amerika, jauh-jauh ke Indonesia dagang. Gitu yang kerja penduduk kampung itu ngejualnya ke warga kampung itu. Gue hebat kan. Nah, tapi maksud gue ya gue nggak pengen jadi penonton lah di kampung gue gitu. Why not gue bisa bikin perusahaan yang bisa compete sama mereka. Kalau bisa gantian balik jajah gitu. Jangan dijajah mulu nih kampung gue. Mantap. Jajah pada gitu sih. Nah kalau gitu kan ibaratnya ya gue merasa itu bisa akan menginspirasi banyak orang lah. Menurut gue ya. Artinya negara ini udah kekurangan entrepreneur lah gitu kan. Gue pikir kalau kita bisa bikin success story yang ya bisa story yang bisa menginspirasi, gue pikir nantinya bakal banyak pengusaha muda Indonesia yang bangkit lah. Tapi gitu. Gini bro, kalau semuanya jadi pengusaha, terus yang kerja siapa? Nah, nggak semuanya, makanya gue bilang. Makanya menurut gue semua profesi itu mulia ya, semua profesi itu bagus. Tapi tergantung passionnya masing-masing. Gitu. Artinya ada beberapa orang yang nggak bisa jadi founder. Tapi ketika perusahaan itu udah mulai gede, dia bisa jadi profesional yang ngegedein perusahaan itu. Gue setuju. Tapi ada juga yang dia ya bisanya jadi founder gitu kan, merintis usaha. Tapi ketika ngegedein usaha, mungkin ilmu dan pengalamannya gak cukup. Nah itu perlu bantuan tuh profesional. Makanya saling kolaborasi ya. Makanya gue pikir semua profesi itu mulia, asal itu ikutin kata hatinya gitu kan. Jangan sampai ya kita ngejalanin apa yang bukan kata hati kita. Ya kayak gue dulu waktu gue ngantor kayak zombie aja gitu kan. Nah gitu. Iya. Nah tapi gini, langsung haus kah? Atau memang pas lo dosen abis itu lo coba usaha-usaha? Kan gue tadi kita ngobrol di luar tuh. Masa sih lo sempet bikin rendang, buka ayam di food court? Masa sih? Iya, panjang nih. Jadi sebenarnya waktu dulu kan keluarga gue bukan pengusaha. Gue nggak ada background pengusaha, nggak ada yang ngajarin gue usaha, nggak ada mentor juga waktu itu. Sok tahu aja, taunya anak sekolahan. Kebetulan gue waktu itu di bank punya debitur usaha recycle limbah plastik.
ya biasalah gue nganalisa laporan keuangannya, lihat di Excel kan kesannya kan cuan kan. Makanya gue buat bisnis pertama gue itu tuh. Apa tuh? Recycle limbah plastik. Oh, samain kayak dia tuh. Iya, kan karena gue lihat waktu itu gue baru lihat beberapa kali datang ke tempat usahanya, beberapa kali lihat laporan keuangannya gitu doang. Bagus tuh. Bagus. Terus gue pikir juga masih ada sisi idealisme tuh. Kalau kita pengen bisnis harus yang solutif. Waktu itu at the time Bandung kan gue jadi dosen kan di Bandung. Bandung tuh sebelum zamannya Ridwan Kamil banyak sampah. Sebelum zamannya Ridwan Kamil ya, itu sampah-sampah keluar banyak banget lah gitu kan. Wih, demand dong. Demand, makanya gue pikir gimana kali ya, gue bisnisin aja, gue beli tuh sampah, gue olah. Ternyata pas gue jalan sini, bisnisnya bisnis mafia bro. Kenapa maksudnya? Ternyata udah ada pemain-pemain besar yang punya power. Dan termasuk mafianya adalah debitur lu itu? Bisa jadi, bisa jadi gitu. Karena gue pikir kan di sampah gampang, siapa sih mau beli sampah? Gue pikir ternyata tuh pemulung-pemulung, bandar pemulung itu udah ditaruhin duit bro sama mafia-mafia. Jadi gue dateng ucuk-ucuk, ya berat anak lah. baru sekolah, mau beli sampah kagak bisa, soalnya gak bisa bro. Ini udah dipesenan bos Anu gitu kan. Udah ada B2B-nya. Gue mau beli sampahnya gak bisa kan. Gila, gue udah bangun pabrik lagi. Serius ya, loh. pabrik Ya kecil. tapi kan cost bro. Lumayan lah. Berapa capex-nya waktu itu? Pego 200 lah. Waduh. Lumayan lah. Back then at 2009 lah gitu tuh. Ya lumayan lah. Pinjaman bokap, uang tabungan segala habis ke situ semuanya. Udah tuh hilang lenyap gitu aja. Hilang, gue cuma jalan 6 bulan tuh. Lah terus ngapain 6 bulan itu? Ya itu kapasitas mesin gue 1 ton. Gue cuma bisa beli sampah tuh cuma 100 kilo sehari. Aduh, nggak imbang lagi di imbang. Buat masuk ikutan ekonomi itu minimal harus 200 kilo. Ada yang nombok terus kan, ya ngapain gitu kan. Akhirnya gue freeze lah. Gue freeze, ya gue sambil ngajar, ya coba bangkit lagi dong. Apa ya, duit udah habis gitu kan. Udah hilang tuh, lewat tuh. Wassalam deh. Nabung lagi dari dosen. Nah, ambil jadi dosen, di depan kampus gue ada food court kecil lah gitu kan. Food court kecil yang space-nya kosong. Terus gue inget, gue kan tukang jajan, tukang makan gitu kan. Enggak, gue coba lagi nih mulai usaha dari jual makanan. Gitu. Akhirnya dengan modal gue seadanya, gue bikin tuh usaha makanan. Gue beli bahan setengah jadinya, atau misalkan ayam goreng, ayam setengah matangnya gue beli di tempat warteg zaman gue dulu kuliah langganan. Bu Tatang, ibu gue beli. Ntar gue jual lagi di toko gue, boleh Den katanya. Udah. Oh jadi lu nggak masak sendiri? Kagak, gue nggak bisa masak. Modal semangat doang. Berarti reseller nih. Gue jual tuh di food court depan kampus gue. ITB, ITB, Unpad di Batu Ukur. Langsung itu bisnis pertama gue yang cuan lah. Bagus dong. Alhamdulillah, karena yang beli mahasiswa gue. Jangan-jangan lu bikin SOP. Kalau nilai lu mau bagus, lu harus jajan nih. Jadi zaman gue udah ketebak cara lu. Zaman dulu tuh masih zaman BBM ya, 2010 tuh. Jadi mereka habis makan foto gitu kan. Pak, lapor saya habis makan di Bapak. Bagus. Mantap. Nah dari situ ya gue kayaknya seneng nih gitu kan. Ibaratnya bisnis makanan. Dulu gue waktu bisnis recycle plastik, kemana capex-nya gede, beli bahan baku susah, jualnya juga susah. Lu harus punya inventory sebesar apa? Apanya besarnya? Apa inventory apa? Maksudnya gudang? Ya dari sampahnya sampai inventory yang udah diolah kan inventory kan? Iya oke. Itu kan nunggu barang jual kan mestinya mengendap kan? Iya, maksud gue sebesar apa itu? Si pabriknya? Ya berapa ya? 1.500 meter persegi lah. Oke. Nah jadi gue pikir dengan ketika gue bisnis makanan, gue beli ayam goreng setengah matang paginya cash, malamnya gue dapat uang cash juga. Cepet banget gitu dapat cashnya gitu. Jadi gue seneng nih bisnis langsung cuannya di depan mata kan gitu kan. FMCG. Ya akhirnya gue jalanin tuh. Akhirnya memberanikan diri, uang tabungan nikah gue pakai tuh buat nyewa tempat. Lah terus nikahnya? Nah dengar dulu ceritanya nih. Perasaan gue gak enak nih. Gue nyewa tempat, ruko lah 2 lantai gitu kan. Gue isiin tuh tempat makan kan. Dekat-dekat kosan mahasiswa gue juga. Karena market gue mahasiswa gue kan. Oke. Jalan tuh
alhamdulillah omset 2 juta, 3 juta sehari. Lumayan kan? Lumayan apa tuh buat newbie lumayan. Jalan setahun. Masuk tahun kedua, datang nih orang bank 4 orang, gue inget banget tuh masuk ke bangunan gue. Foto-foto, gue bilang, Pak ngapain Pak foto-foto? Oh ini dari Bank BRI gitu kan. Ini yang punya rumah ini gagal bayar. Dia ngagunin ke bank, makanya mau disita. Gitu kan. Lu nyewa di situ? Gue nyewa di situ, gue harus keluar. Ya, gue habis renovasi berapa itu? Belum balik modal, uang nikahan gue, aduh. Gitu. Ya, terus? Ya udah, gue nikah, tinggal sisa berapa uang gue gadein mobil. Gue inget banget gadein mobil ke Auto Finance, soalnya dapat duit buat nikah. Gitu. Wah, kan. Mau minta ke bokap malu kan. Iya. Gitu kan. Lu sih pakai dagang. Dari Australia udah bukannya baik-baik lo gitu kan. Balik gue nanti ke Jakarta kan. Ya udah, akhirnya ya gue nikah seadanya. Udah, abis nikah gue ngekos gitu kan. Pokoknya bumi dan langit lah. Waktu zaman gue masih jadi anak bokap gue. Oke. Ya bokap gue nggak kaya amat, nggak miskin amat. Tapi apa yang gue minta adalah gitu kan. Oke. Terus gue nggak kebayang abis gue nikah gue ngekos gitu kan. Maksudnya gue nggak kebayang banget ya. Iya. Gitu kan. Terus ya udahlah. Kebetulan istri gue orang Padang nih. Nah gagal usaha gue masih penasaran gitu kan. Karena gue punya purpose beyond money lah gitu kan. Makanya gue merasa aduh gue nggak pengen hidup gue gitu-gitu aja gitu. Gue udah banyak baca buku kisah sukses orang gitu kan. Dan someday gue pengen gue punya buku gue sendiri gitu kan. Oh jadi kalau Khairul Tanjung punya anak singkong, ya mungkin lu punya apa kayak anaconda kayak atau anak singkong. Anak singkong sama anak kingkong. Jadi maksudnya motivasi gue lumayan kuat lah ya. Jadi gue coba lagi. Istri gue orang Padang. Waktu itu tuh zaman 2011 rendang dinobatkan sebagai makanan nomor 1 dunia versi CNN. Tahu gue tuh. Dan zaman itu pula Maichi lagi booming. Apa korelasinya, brother? Nah, Maichi kan keripik singkong. Iya. Di level-level pedas. Iya. Rendang kan udah pedes. Kenapa nggak gue bikin level-level pedas? Karena gue lihat ada market pencinta pedas di sini. Iya, betul. Gue bikin tuh, gue adopsi bisnis modelnya dengan ada reseller kan, dia bikin pangkat-pangkat kan, ada apa sih zaman dulu tuh si Reza jadi presiden, lalu ada jenderal apa gitu kan. Gue bikin lah kayak gitulah. Hierarkinya. Iya hierarkinya lah, apalah gubernur lah, bupati lah. Ini level pedasnya? Bukan, jaringan itunya resellernya. Oh, distributor, agen, reseller, sesimpel itu. Tapi lo bikin begitu-begituan. Iya, itu namanya apa ya? Gimmick lah. Iya, gitu oke. Gue bikin level pedas juga, rendang level 1, level 2, level 3, level 4. Kayak gue pernah lihat fenomenal ini deh. Emang ini lo doang yang pertama kali atau memang banyak? Kayak rendang-rendang level gue di tahun itu apa nama brand lo? Rendang Udah Gembul. Lupa gue. Iya. Gitu ya. Itu tuh yang berlevel-levelan tuh rendang itu. Iya gitu. Soalnya gue dulu kayak pernah orderan tapi gue lupa lagi rendang juga sih. Oke lah lanjut. Lumayan tuh. Anyway. Ibaratnya kan setelah gue bisnis kayaknya amsyong mulu gitu kan. Kayaknya gue ngelihat cahaya di dalam kegelapan nih sekarang. Itu bisnis pertama gue yang achieve omset 600 juta sebulan lah. Yang mana? Si Rendang Udah Gembul. Gede dong. Lumayan gede. Bahkan itu boleh dibilang reseller gue tuh bayar di muka. PO. Kok bisa? Ya kan ngantri di men. Jadi ya itu dia. Jadi sebenarnya the power of apa ya ini ya, reseller ya. Ini kan ngebangun brand ini sama-sama ya. Jadi ibaratnya kalau gue sendiri, gue marketingin brand gue sendiri, ya ibaratnya jaringan gue terbatas ya. Paling di BBM gue dulu cuma 100-150 orang. Tapi kalau dibikin ini kan, misalkan lo punya 100, Dana punya 100. Oh iya betul. Akhirnya kan jadi berapa orang yang dia tahu brand kita kan. Iya betul. Nah akhirnya jadi cepat booming tuh. Oke, berapa lama bertahan? Itu sampai sekarang masih jalan. Loh, masa jalan? Masih jalan. Tapi gini, gue ceritain. Lo jual? Enggak. Jadi gini, rendang tuh jalan tuh. Tapi ya kan nggak mungkin 600 juta sebulan terus tuh. Iya. Karena menurut gue at that time ilmu gue belum cukup tuh untuk bisa memaintain reseller. Karena masa? Iya, ada ilmu sendiri ternyata.
Apa ilmunya? Bocorin dong. Nah, gue nggak tahu, makanya kan gue makanya gue jalanin bisnis haus. Iya. Oke, ini kita telah ya sebelum dari situ ke haus. Belum ada lagi. Oh, ada lagi. Enggak bentar gini. Maksudnya emang gue mau coba lengkap dikit ya. Iya. Satu pertanyaan aja dulu, baru ntar kita balik lagi ke rendang. Iya. Emang haus nggak pakai reseller? Enggak. Franchise? Bukan. Kita itu sistem kemitraan pasif dulunya. Tapi sampai toko ke-55 kita hentikan. Lalu kita growth dengan uang kita sendiri, dengan return earning kita sendiri atau laba di tangan kita sendiri, baru masuk. Oh, ngerti gue. Nah, ini kan bukannya similar ya sama reseller. Nah, ini dia. Iya dong, maksud gue kenapa tadi lu bilang bahwa gue nggak cukup ilmunya buat reseller dan ngatur begitu-begituan? Apa yang diribetkan? Tahun 2011. Oke. Rendang. Ilmu gue masih cetek lah. Nah, tadi kan lu bilang sampai sekarang masih ada. Masih, tapi sekarang masuk supermarket. Oke. Gitu ya. Jadi waktu itu tuh gue basic gue accounting ya. S2 gue bisnis IT, gue nggak belajar marketing and branding tuh. Oke. Nah jadinya yang gue tahu waktu itu tuh marketing baru di desain kemasan, desain logo, lalu apa gitu. Gue belum tahu caranya buat meningkatin branding lah, gitu kan. Walaupun waktu itu udah ada social media ya, Twitter deh kalau nggak salah. Tapi gue waktu itu masih belum ngoprek tuh. Jadinya sebenarnya yang berjasa gedein brand gue adalah reseller gue. Tapi ketika begitu, jadi reseller gue jadi punya bargaining point yang kuat. Oh iyalah. Nah karena kan ibaratnya lo nggak ada, gue nggak bisa jalan lo. Nah itu kan menurut gue, ya gue waktu itu masih belum tahu ilmunya, menurut gue bahaya nih gini kan. Akhirnya gue putusin masuk supermarket. Untuk apa nih solusinya buat? Ya itu dia. Artinya kan kalau misalkan gue terlalu bergantung sama mereka. Oh jadi lo coba gandeng distribution channel yang gede. Lain. Jadi gue nggak 100% rely on them lah. Jadi gue harapannya dengan supermarket ya kalau mereka macam-macam gue masih bisa jualan di sini. Iya benar. Gitu kan. Tapi masuk supermarket itu sebenarnya another malapetaka sih menurut gue. Nah kenapa? Karena supermarket bayarnya nggak cash. Tempo. Iya. Berapa lama TOP? Dari yang paling cepat 2 minggu sampai yang paling lama 3 bulan. Wah PR sih. Nah gitu. Nah at that time ibaratnya OPEX berjalan terus lagi. Iya, lu punya omset 600 juta misalnya. Berarti lu harus punya 3 kantong kan kalau gitu. Kantong buat modal bahan baku, modal buat finish good, jadi sama piutang yang paling gede. Iya, piutang gede banget tuh. Nah, itu dia. Nah, at that time gue lagi belajar tentang riba. Wih mantap. Pantesan tadi lu bilang sebelum mulai gue nonton juga lu sama Ustadz Khalid nih. Gitu lah. Jadi gue memang belajar lah gitu ya, maksudnya ya dulu kan gue pernah kerja di perbankan, istri gue juga kerja di perbankan juga, tapi ya kita merasa ada cara lain lah sebenarnya kalau buat permodalan tuh yang lebih syar'i lah. Gitu. Alhamdulillah guys, kita coba deklarasikan bahwa Gufron House detik ini dia akan hijrah dan berangkat ke haji sekarang juga ya. Padahal belum ada lebaran. Ibadah haji belum dibuka. Gitulah. Oke. Nah, berarti itu masih berjalan sampai sekarang, tapi masih. Lo coba apa sih istilahnya side lo itu? Jadi, nah, abis gue rendang kan gue merasa, wah ini rendang kalau di supermarket lo harus punya modal gede lah buat membiayai working capital lo. Dan merasa gue nggak pengen gue pengen bisnis yang balik bisnis cash lagi. At the time gue ketemu tuh sama Kang Rex tuh. Rex Marindo. Warung abnormal. Dia kebetulan pelanggan rendang gue tuh. Oh gitu. Dia doyan rendang gue, dari situ kita jadi teman. Sebelum ada house nih. Gitu kan. Kebetulan Kang Rex juga dia kan emang bisnisnya dia konsultan branding ya, digital marketing. Iya. Nah, gue banyak belajar lah sama Kang Rex. Dari yang tadi gue nggak ngerti tentang marketing branding. Nah, Kang Rex berbaik hati lah, ngajakin ngopi tiap Jumat sore, gue ingat banget lah. Berbaik hati, berarti bayarannya pakai rendang dong ya. Gitu. Oke guys ya, udah tahu ya. Jadi Rex Marindo mungkin lagi nonton, ternyata beliau mau dibayar pakai rendang. Oke. Lalu, nah, terus dia cerita juga waktu itu at the time dia mau pivot dari konsultan pengen jadi nyemplung ke entrepreneur. Lo emang warung abnormal belum ada waktu itu? Belum ada waktu itu dia masih jadi konsultan marketing itu, gue lupa namanya apa ya.
Kreasindo kalau nggak salah namanya. Kreasindo ya. Nama konsultannya. Terus bukunya gue beli kok, bukunya dia di Billionaire Store-nya Kang Dewa tuh. Oke. Yang buku saku kecil tuh. Iya Kan Rex Marindo tuh gue beli. Iya, dia bikin buku juga waktu itu, keluarnya apa, Marketing Cappuccino kalau nggak salah. Oh iya, itu belum gue beli. Terus dicerita gue mau pivot nih dari konsultan pengen jadi pengusaha kuliner. Iya. Waktu itu mau bikin nasi goreng mafia tuh. Oh iya. Itu bisnis kuliner pertamanya. Oh justru malah gue pikir itu setelah warung abnormal. Oh enggak, itu sebelum. Oh. Jadi awalnya tuh seingat gue tuh sebelum mafia dia sempat jual juga tuh namanya sambal mafia. Oh gue nggak tahu. Gue taunya nasi goreng. Sambal toplesan dijual kayak reseller bla 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 gitu. Tapi kayaknya yang itu nggak jalan. Oh, baru yang mafia ini jalan tuh. Terus, jauh sebelum abnormal sama bakso bujangan ya? Iya, ini kalau nggak salah ya. 2012 kalau nggak salah atau 2013 gitu sih nasi goreng mafia nih. Terus gue lihat gila nih, maksudnya gue lihat dengan orang yang punya ilmu marketing branding, punya ilmu organisasi, ketika bikin brand jadi cepet banget bro. Si nasi goreng mafia, lanjut abnormal, lanjut bujangan, lanjut apa dulu tuh ada Carmila, lanjut ada Visual Cheese. Gue pikir gila nih ya, situ gue banyak belajar lah. Artinya ketika lo mau bikin bisnis yang gede harus ada organisasi penopang juga yang solid buat bisa menopang pertumbuhan bisnis lo. Oh iya dong. Kan gue dulu bisnis sendiri biasanya kan. Tadi bantu bini gitu kan. Nah gue pikir ya buat kalau gue pengen punya cita-cita besar, ya gue harus udah mulai siap-siap nih ngebangun organisasi juga, bangun tim juga. Apa yang lo dapat dari Rex Marindo itu pada saat itu? Kan lo belajar nih, maksudnya coba kasih solusi ke teman-teman. Organisasi yang kuat tuh kayak gimana menurut lo? Nah kalau gue lihat di teman-teman abnormal tuh waktu itu semua orang, terutama founder itu bekerja sesuai passionnya masing-masing. Misalkan, Kang Rex dia passionnya dan kompetensinya di marketing and branding, udah dia fokus ke situ. Finance dikerjain sama partner yang lain. Bukan emang gitu ya? Makanya which is ada gunanya si level CFO, CMO, CEO, COO, CTO itu kan mereka fokus di masing-masing. Nah, tapi kalau lo UKM bisnis sendiri, mana bisa hire direktur? Oh ya. Gue kan waktu itu dari founder sampai ke pegawai gue gapnya jauh banget. Gapnya jauh banget. Jadi belum ada tuh si level, belum ada tuh mid level. Ada. Oh iya benar. Kalau gue coba telaah nih, berarti kenapa gapnya jauh banget? Belum sesuai dari contoh Kementerian Tenaga Kerja. Misalnya golongan 4, golongan 5, golongan 6, golongan 7 ya kan? Jadi kan lu langsung ke golongan 4 misalnya dari atas tuh. Sementara di situ jenjang kayak misalnya divisi kreatif atau divisi desain deh. Kan pasti kan ada graphic designer, art director, creative director, baru CMO. Itu tuh lost tuh. Lost. Lu langsung dari founder langsung kepada tim desain nih misalkan. Iya. Nah gitu. Nah gue lihat teman-teman abnormal gitu. Foundernya karena kalau biasalah kalau awal-awal kan kita nggak mungkin meng-hire direksi kan. Akhirnya foundernya yang jadi direksi kan. Gitu. Jadi kerjaan dibagi-bagi masing-masing tuh. Itu saya yang lakukan sekarang ini. Nanti sabar, saya jadi pure di ke belakang biar ada hire direksi. Nah, iya benar. Gitu. Iya. Terus ya udah gue lihat kenapa mereka bisa jalan, yaitu semua orang mengerjakan pekerjaan sesuai dengan passion maupun kompetensinya masing-masing. Oh iya kuat itu. Gitu. Udah gitu baru tuh mereka meng-hire tuh mid management, ya baru level head dan lain-lain. Ya udah bikin sistem. Jadi nggak posesif. Biasanya kalau UKM posesif. Contohnya? Pengen ngerjain semuanya kan, merasa dirinya bisa gitu kan. Iya benar. Kayak gue dulu desain sendiri gitu kan. Lalu belanja sendiri gitu kan, masak sendiri gitu kan, megang BBM sendiri gitu kan. Gila, maksudnya ya oke lah kalau buat belajar sih nggak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan kayak gitu ngomongin sih ya masuk tipes kayaknya. Iya bener, sakit kuning tuh minimal. Kuning gitu kan. Makanya lempar ke vendor dong. Makanya nih ntar kan insya Allah akan ada aplikasi kasih solusi nih yang isinya tuh para kreatif freelancer tuh. Lo mau nyari video editor tinggal cari, kumpul semua. Lo mau nyari logo designer tinggal masuk ke kasih solusi. Sabi gitu. Pintar aja masuknya. Ya. Iya kan akhirnya lihat guys, kenapa lo harus pakai aplikasi kasih solusi? Kenapa? Karena lihat ini foundernya House pun aja kelabakan dia kerjaan sendiri. Mau sampai kapan lo keteter? Nanti lo nggak maju-maju lo. Iya.
Oke, lalu? Nah, terus gue lihat kan, barulah gue situ bikin tim tuh. Untuk pertama kali dalam bisnis gue bikin tim. Tapi waktu itu sebelum Haus, gue bikin satu lagi brand namanya Dino Donuts. Dino Donuts. Itu donat tapi bentuknya dino. Dinosaurus. Marketnya anak kecil. Yang buat dimakannya maksudnya. Betul. Tapi sebenarnya bukan anak kecil, karena di tengah jalan gue bikin juga donatnya itu dalam bentuk huruf. Jadi ini nugget versi donat nih. Iya benar. Kan nugget kan ada angka-angka, huruf-huruf gitu-gitu. Ada dinonya. Bener. Karena waktu itu kan gue pikir gini. At that time tuh Instagram ya, 2015 tuh Instagram lagi booming. Lagi naik tuh, cakep tuh. Which is pengguna Instagram kan anak remaja, anak muda gitu kan. Kalau gua jual donat, anak kecilnya nggak main Instagram. Yang main Instagram adalah anak remaja, anak mudanya. Makanya gue pikir produk yang fit buat anak muda. Anak muda waktu itu gue cari apa sih? Yang di pikiran mereka tuh apa sih? Ya mereka waktu itu persahabatan. Persahabatan tuh ya biasalah, ulang tahun, anniversary, apalah gitu-gituan lah ya. Gue pikir, kenapa gue mau bikin produk yang bisa jadi kue ulang tahun. Waktu itu makanya donat gue bentuknya huruf karena bisa dibikin susun. Misalkan ABD Deri. Gitu. 30 berapa tahun misalkan. Nah, ya udah disusun di kotak. Jadi ketika orang ulang tahun jadi itu. Jalan. Sampai sekarang? Enggak, itu. Nah, itu pecah kongsi kalau itu. Kenapa berantem? Nah, enggak ini nih. Waktu itu sebenarnya lumayan, omsetnya sampai 900 jutaan lah sebulan lah. Cakep. Udah ada 8 cabang. Tapi beda visi nih. Gue kan tadi cerita, gue pengen bikin bisnis, sekali bikin bisnis yang ya bisa yang segede-gedenya. Supaya ya kalau lu pengen jadi role model, menurut gue ya orang lihat pasti dari casing dong, gitu kan? Pasti gitu kan. Casing dan flexing nggak? Gue alhamdulillah sih nggak flexing. Gue nggak butuh afiliator saya. Gue gak butuh apa sih namanya korban-korban lah ya. Masuk. Lo gak butuh 70% ya? Gak butuh. Nah, jadi sementara partner gue mungkin lebih sederhana. Gue merasa gue udah cukup nih gini, penghasilan ini udah cukup. Jadi gak pengen lebih gede dari itu lah. Maksudnya kan dulu kan kita biasanya di Bandung. Gak pengen, kan kalau bisnis gede ya lo harus Jakarta. Ya lu harus buka cabang Jakarta, buka cabang di Surabaya dan lain. Itu kan butuh waktu juga ya buat lo pindah-pindah gitu kan. Nah mereka enggak. Akhirnya gue pikir kayaknya gue enggak ada di satu perahu yang tepat nih. Gitu. Terus gue pikir, dan setelah gue analisa juga emang ada beberapa ingredient yang gue lihat at the time di partner-partner gue itu nggak punya. Terutama di HR knowledge. Artinya kan kalau lu mau bangun organisasi, lu butuh orang yang sedikit banyak ngerti tentang organisasi ya, terutama HR. Apalagi bangun culture. Akhirnya gue waktu itu partner-partner gue yang sebelumnya tuh belum punya pengalaman kerja. Jadinya ketika bisnis bareng nggak banyak melengkapi weakness gue lah. Dia problem solvernya dikit berarti. Nah gitu. Akhirnya gue cari di next bisnis gue kombinasi nih orang yang pernah punya pengalaman kerja di perusahaan besar, organisasi besar, sama teman-teman yang biasa babas alas nih. Gitu kan. Nah, akhirnya gue hire partner gue si Daman, tuh teman SMA gue, SMA gue juga. Dia lama di Vision Flag. Jadi terakhir masalah dia di grup head HR atau apa gitu ya. Gitu kan. Buat bangun culture-nya. Iya, buat bangun HR lah. Gitu kan. Terus gue sendiri gue suka di marketing branding, gue di situ. Lalu gue invite juga teman kuliah gue tuh si Jonathan, dia lama di PwC, jadi finance gitu kan. Terus buat operasional teman gue tuh zaman UKM di Bandung lah gitu kan, ada si Ferry sama si Sigit gitu kan. Jadilah Haus. Mantap. Tapi sebelum itu gue udah research dulu sih, kira-kira dari pengalaman gue bisnis sebelumnya, mau bikin bisnis yang sustain tuh lebih cocok kira-kira kalau produknya seperti apa. Yang lo dapet? Kalau dulu gue bikin bisnis tuh produknya tuh dari apa yang gue bisa gitu. Nah ketika Haus, gue baca dari apa yang market inginkan sekarang maupun ke depan. Nah ini definisi, cek dulu marketnya, baru pilih produknya. Orang ngegabah ada penawaran franchise muncul di home Instagram.
4,9 udah dapat booth, udah dapat ini, sikat. Nyampe rumah bingung. Ini mana marketnya ya? Iya kan? Iya. Dia nggak bisa ngebaca market tuh. Oke. Jadi waktu itu gue baca fenomenanya sebenarnya dari 2015 ya, semenjak ojol masuk. Dia tuh ini ngerubah landscape per F&B-an di Indonesia nih. Wah keren nih. Ini Bapak Haus Nasional udah berbicara nih. Ini kita harus masang kuping jelas-jelas nih. Soalnya ngukurnya ngebidiknya sampai ke fenomenal transportasi juga nih. Iya. Lo sampai ngukur ke sana ya? Iya, karena gue lihat Haus belum ada nih. Belum ada. Iya, lo baca dulu dong. Iya, gue baca. Oke. Gue lihat dulu ya. Lo mau punya bisnis F&B dengan omset yang gede, lo harus punya tempat yang gede atau banyak meja. Nah. Karena banyak omsetnya ditentukan oleh banyak meja lo kan. Bener kan? Iya. Tapi semenjak ada ojol, itu udah nggak kenal lagi gitu. Lo punya tempat cuma 5x5 meter persegi, lo bisa dapat omset yang sama tuh. Asli. Sama restoran yang punya 100 meja. Asli, malah kegedean capital expensesnya nantinya. That's it. Oke. Makanya menurut gue bisnis capex gede udah gak relevan lagi. Oke, itu juga berbarengan sama Tuku dong si Tio. That's it. Itu salah satu menurut gue yang ngebuka mata gue sih. Oke. Kalau nggak salah ya. Cepetnya kan kecil banget ya, cuma berapa kali? Asli, meter ya? 5 kali 10 kalau nggak salah ya. Iya, Gojek sampai ngantri-ngantrinya. Iya. Yang udah denger satu cabang bisa 1.000 cup itu. Gokil, serius loh. Iya, gitu kan. Masya Allah. Nah dari situ gue langsung, ya karena gue basic dosen kali ya, gue research lah. Oke. Karena kalau buat industri biasanya whatever happens in China or India, 5 or 10 years later will soon happen in Indonesia. Gitu. Nah, gue riset tuh waktu itu ke China kan tentang minuman ini. Waktu itu kan mungkin anak muda Indonesia yang udah wah kopi susu gitu kan. Jadi oke gini, sorry gue potong. Ya. Artinya begitu lo terbang ke China, di sana tuh belum ada benak sama sekali bahwa gue kayaknya bakal minuman deh, atau gue bakal makanan deh, atau gue bakal clothing deh. Enggak, udah tahu beverage. Oke, pokoknya beverage aja. Cuma nggak tahu ini bakal kayak gimana, siapa yang mau disasar gitu nggak tahu. Betul. Jadi waktu itu kan kalau Tuku kan udah jelas kopi susu, hajar segmennya middle. Ya. Terus semua orang kayaknya kopi susu gitu. Oke. Lalu di China ada namanya Luckin Coffee kan. Oke. Nah, sebenarnya waktu itu pengen lihat Luckin Coffee waktu itu. Oke. Tapi begitu kesana lihat, sebenarnya gue nggak kesana ya, gue cuma ngambil data doang. Oh iya, oke. Gue lihat data di sini, ternyata ada yang lebih besar daripada market coffee ternyata, saudara-saudara. Apa itu? Marketnya New Tea and Boba. Oh, minuman kekinian. Iya. Nah, di China tuh yang berdasarkan data yang gue pegang, market coffee di China tuh 200 triliun setahun. Ini revenue nih. Revenue. Oke. Kalau si New Tea and Boba ternyata 224 triliun. Yang bener ada selisih 24 triliun tuh. Iya, berarti kan artinya ya apa ya, gede banget ya menurut gue sih. Iya. Bentar, kok di sana kepisah-pisah ya? Maksud gue kan di sini kayaknya satu kesatuan. Tadi lo bilang ada top of mind, ada 7 brand. Iya. Digabung dalam satu judul namanya minuman kekinian. Which is ada Catai, ada Janji Jiwa, ada lu juga gitu kan. Itu kan nyampur tuh. Betul. Lah kalau ke China lu surveinya di situ kok pecah-pecah, ada minuman ada yang boba dan tea sama coffee. Itu malah dipisah di sana. Bisa, karena di sana industri beverage tuh udah mature banget lah. Udah jadi industri lah ya. Apa behaviornya apa tuh maksudnya? Oke, pertama ini industri ini udah dari tahun 95. Oke. Si New Tea and Boba ini. Oke. Ya. Jadi 2022 kan udah berapa tahun tuh? Udah 20 tahun something ya. Udah market udah teredukasi, udah jadi culture si behaviornya gitu kan. Akhirnya bisa dapat market segede itu. Di Indonesia ini sebenarnya baru banget. Coffee susu ini kan baru 2015. Boba lebih dulu sebenarnya. Si Catam itu 2011 kan. Sama hop gitu ya. Hop lebih dulu lagi tuh. Iya, hop tuh kayaknya sama ada satu lagi tuh gue lupa namanya tuh. Vendor banget. Sharty? Bukan. Aduh. Tuh ada di Plaza Indonesia atau Grand Indonesia gitu. Apa Dum Thai? Bukan. Apa sih? Sharty kan bro? Ada, bukan. Yang ada bobanya? Ada lagi sebelum itu back then tahun 2000-an. Zaman gue baru lulus SMA. Gue tahu. Apa? Enggak maksudnya gue tahu enggak kira-kira? Kayaknya sih tahu. Lu angkatan berapa dulu? Lulus SMA 2007. Oh, kayaknya belum tahu loh. Gue lebih tua.
Apaan sih? Gue lupa namanya. Sherty kan setahu gue. Wah, itu lebih tua lagi. Sherty kan baru ya tergolong ya? Sherty yang di area 51 PIM 1. Sherty itu kayaknya barengan Chatime ya, angkatannya Chatime dia. Oh iya. Ini di bawah. Hop dia angkatan hop. Sebelum hop. Masa sih ada? Serius belum hop. Aduh, dia nanya dia juga nggak tahu lah, udah pasti umur 20-an. Dia masih main gundu. Gitu. Apaan ya? Nah gitu deh. Tadi, udahlah. Lu kalau lu tahu coba tulis di kolom komen. Oke, terus. Nah, Boba ya Chatime ya yang berhasil lah ya. Hoppa berhasil tapi kayaknya nggak masif. Oke. Ya, jadi yang berhasil mengpenetrasi market Indonesia dan mengedukasi market menurut gue Chatime sih. Apa? Kenapa dia bisa mengakuisisi market? Ya menurut gue sih dia ini kan si Chatime itu di operatornya di Indonesia kawan lama ya. Hardware, Informa gitu kan? Kawan lama menurut gue memilih brand yang tepat sih masuk ke Indonesia. Karena Chatime sendiri sebenarnya di Taiwan ini dari Taiwan kan. Misalnya bukan yang paling gede, tapi menurut gue dia kayaknya udah lumayan siap tuh dari si sistem franchise-nya lah. Dan kebetulan dia juga di sana udah punya manufacturer juga kan. Gimana sih sistem franchise yang benar tuh maksudnya gimana sih? Nah ini nih another ini lagi nih, another section lagi sebenernya. Gak apa-apa nya. Yang penting lo bisa kasih solusi, gue mah enjoy gue. Ini insight lo guys. Ya, gue waktu itu nge-research nih. Nge-research tentang bisnis model franchise di Indonesia. Yang level yang corporate ada McDonald, ada KFC, ada even Chatime, ada apalagi ya Burger King gitu kan. Itu kenapa bisa jalan di sini? Karena di Indonesia itu cuma dijalankan oleh satu operator. Misalnya gimana nih? Misalnya kalau KFC kan Gelail nih. McD itu sekarang keluarga Sosro. Iya. Ya, terus Starbucks MAP. Jadi cuma ada satu operator dan operatornya itu profesional. Perusahaan gitu yang udah punya tim, udah punya experience, punya kapital, punya kompetensi, punya people. Lengkap ya. Lengkap, jalan. Coba lo lihat bisnis franchise yang startingnya dari UKM ya gitu kan. Banyak yang bisa bikin cabang banyak dalam waktu dekat, tapi yang tumbang juga banyak. Oh iya. Ya, ada gua nggak mau sebut nama brand ya. Misalkan brand apa ya? Minuman makanan deh misalkan. Yang misalkan apa jenis bisnisnya atau mungkin produknya apa? Kebab misalkan. Kebab punya claiming punya 1.500 outlet. Tahu. Tapi pas gue cek sekarang sebenarnya yang bertahan enggak ya gitu lah. Di seberang tempat gue di mall itu ada tuh kayak gitu juga tuh. Cuma sepi-sepi aja tuh. Iya, kenapa itu menurut gue nggak bisa jalan? Karena yang menjalankan. Jadi kalau franchise itu kan yang menjalankan operasionalnya si mitranya kan, bukan si prinsipal kan. Oh, ngerti gue. Nah, ketika yang menjalankan operasional itu berantakan tuh, orang yang nggak punya komitmen waktu, nggak punya kompetensi, nggak punya knowledge-nya, modalnya kurang, ya ujungnya nggak jalan. Oh, makanya kalau kita mau franchise-nya KFC, itu Gelail-Gelailnya tuh ngedrive kita. Bukan gitu. Tahu gue lo gak bisa lo ngambil franchise KFC deh. Oh gak bisa ya? Gak bisa. Oh lah terus maksudnya franchise-nya si KFC franchise itu franchise apa? Master franchise. Maksudnya si KFC di Indonesia cuma satu Gelail. Oh. Jadi kalau kita mau buka KFC juga kita gak bisa. Cuma keluarga Gelail yang bisa. Iya berarti namanya bukan franchise ya? Namanya apa ya? Ya itu master franchise makanya. Master franchise ya. Sama kayak di Starbucks kan MAP kan jalannya kan. Oh iya. Semua toko Starbucks di Indonesia kan punya MAP. Makanya ada istilah juga, gue gak mau nyebutin nama brandnya, perkopian juga, dan lu pasti tahu itu rasanya beda-beda. Iya. Karena itu dia. Karena menurut gue, dan ini berhubungan sama brand nih. Soalnya lu pun gak franchise? Gak. Makanya karena house ini gak mau jadinya beda-beda rasanya. Karena kita pengen punya brand sustain gitu. Artinya gini nih. Ini sebenarnya jadi satu masalah juga menurut gue buat jadi spirit pengusaha di Indonesia ya. Karena jualan franchise itu menurut gue ya gampang. Jualan franchise gampang. Kita kasih solusi.